Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sejarah hukum perdata sebagai tugas pemenuhan mata kuliah hukum perdata. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri, perkenalkan saya Inayatul Husna. Yang kedua ada Aprilia Dwi Herlita. Ketiga Nuraili Isnania. Keempat Misbahul Muniroh. Kelima Rizky Wandalista. Dan keenam Anelia Marela. Sejarah hukum perdata. Sejarah hukum perdata ini berlakunya Burgerlijk Wetboek atau BW di Indonesia. Yang pertama, Belanda pernah menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda mengupayakan supaya berlaku pula di wilayah Indonesia atau Hindia Belanda dengan cara membentuk Burgerlijk Wetboek Hindia Belanda yang susunan dan isinya sama dengan Burgerlijk Wetboek Belanda. Untuk kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. C.J. Schoolholten van Oud Haarlem. Diharapkan kodifikasi ini bisa memiliki kesesuaian. Di samping membentuk panitia, pemerintah Belanda juga mengangkat Mr. C.C. Hageman sebagai Ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda atau Indonesia. Burgershof diberi tugas istimewa untuk turut serta mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Mr. C.C. Hageman ternyata tidak berhasil, sehingga pada tahun 1836 ditarik kembali ke negeri Belanda dan kedudukannya digantikan oleh Mr. C.J. Schoolholten van Oud Haarlem. Pada tanggal 31 Oktober 1837, Mr. C.J. Schoolholten van Oud Haarlem ini diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi bersama Mr. A.A. van Vleuten dan Mr. Meyer sebagai anggota. Namun panitia ini tidak berhasil, sehingga dibentuklah panitia baru dengan ketua yang sama, namun anggota yang berbeda, yakni Mr. C.J. Schneider dan Mr. I.J. van Ness. Dan panitia inilah yang berhasil mengkodifikasikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Maka dari itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda banyak memiliki kesamaan atau menjiwai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda dicontoh dalam membuat kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Stadplan nomor 23 yang mulai berlaku pada Januari 1848. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Burgerlijk Wetboek pada masa Hindia Belanda ini tetap berlaku selama belum digantikan dengan undang-undang yang baru berdasarkan undang-undang ini. Dan Burgerlijk Wetboek Hindia Belanda disebut juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang berperan sebagai induk hukum perdata Indonesia. Itu hukum perdata yang berlaku di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia itu bersifat pluralistis, yang artinya bahwa hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum, di mana setiap golongan penduduk yang berbeda mempunyai sistem hukumnya masing-masing. Pada zaman dahulu, Indonesia itu pernah dijajah Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Selama masa penjajahan itu, pemerintah kolonial Belanda itu memberlakukan Burgerlijk Wetboek atau yang bisa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksudkan sebagai kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diterapkan di daerah jajahannya, sebab pada waktu itu belum ada unifikasi hukum perdata yang jelas di daerah Hindia Belanda sebagai akibat adanya pluralisme hukum yang berlaku di masyarakat setempat. Untuk berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu di wilayah Hindia Belanda adalah berdasar pada konkordansi Begijnssel yang tercantum di dalam pasal 131 Indicated Staatsregeling.
Nah, berdasarkan Statbat 1847 nomor 23, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu hanya berlaku terhadap yang pertama, orang-orang Eropa yang meliputi orang Belanda, orang yang berasal dari Eropa, orang Jepang, serta orang-orang Amerika Serikat, Kanada, Afrika Selatan, dan Australia. Nah, dan juga berikut dengan anak-anak mereka. Yang kedua itu orang-orang yang dipersamakan dengan orang Eropa, yaitu mereka yang pada saat ada kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu yang berlaku memeluk agama Kristen. Yang ketiga itu orang-orang Bumiputra turunan Eropa. Nah, pada pasal 131 yang merupakan pedoman politik hukum pemerintah Hindia Belanda itu memuat ketentuan yang menunjukkan hal sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana harus diletakkan di dalam sebuah kitab undang-undang atau dikodifikasikan. Ketentuan ini dimuat pada ayat 1. Kedua itu terhadap golongan Eropa, harus diberlakukan perundang-undangan yang ada di negeri Belanda dalam bidang hukum perdata dan hukum bidang dan hukum dagang. Nah, untuk ketentuan itu dimuat pada ayat 2 substansi A. Ayat ini sering disebut sebagai ayat yang memuat asas konkordansi. Ketiga itu bagi orang Indonesia asli dan timur asing. Nah, untuk ketentuan perundang-undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diberlakukan apabila kebutuhan mereka menghendakinya. Ketentuan itu dimuat pada ayat 2 substansi B. Yang keempat yaitu orang Indonesia asli dan timur asing diperbolehkan menundukkan dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa, baik sebagian maupun untuk seluruhnya. Nah, ketentuan ini dimuat pada ayat 4. Hukum adat yang masih berlaku bagi orang Indonesia asli dan timur asing tetap berlaku sepanjang belum ditulis dalam undang-undang. Ketentuan itu dimuat pada ayat 6. Semua kitab hukum yang dibuat oleh pemerintah Belanda dan yang pada umumnya meneladani kitab-kitab hukum di negeri Belanda dinyatakan hanya berlaku bagi golongan Eropa. Bagi rakyat Bumiputra tetap berlaku hukum adatnya. Adatnya, ketentuan seperti ini menyebabkan bidang hukum perdata di wilayah Hindia Belanda itu mengalami dualisme hukum. Yang pertama itu hukum perdata barat yang berlaku bagi orang-orang barat, dan yang kedua hukum perdata adat yang berlaku bagi orang-orang Bumiputra. C. Golongan Bumiputra. Golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli yang tidak beragama Kristen. Orang Indonesia asli yang beragama Kristen kedudukannya disamakan dengan orang Eropa, sehingga kepadanya diberlakukan Burgerlijk Wetboek. Burgerlijk Wetboek pada dasarnya memang tidak berlaku bagi golongan Bumiputra dan timur asing selainnya beragama Kristen, tetapi berdasarkan pasal 131 Indische-Strafrecht ayat 4, mereka diperbolehkan untuk menundukkan diri secara sukarela bila memang ingin mengikuti hukum yang berlaku bagi golongan Eropa. Lembaga pendudukan diri yang diperuntukkan bagi orang-orang Bumiputra dan timur asing selain Tionghoa untuk menundukkan dirinya kepada hukum perdata dan dagang yang berlaku bagi golongan Eropa ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama, pendudukan diri secara sukarela yang terbagi menjadi tiga. Ada pendudukan diri secara keseluruhan pada hukum perdata Eropa, pendudukan diri pada sebagian hukum perdata Eropa seperti yang dinyatakan berlaku bagi golongan timur asing selain Tionghoa, pendudukan diri terhadap suatu perbuatan tertentu saja. Yang kedua, ada pendudukan diri secara diam-diam atau anggapan. Seseorang golongan Bumiputra melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal di dalam hukumnya sendiri, maka ia dianggap secara diam-diam telah menundukkan dirinya pada hukum Eropa. Selanjutnya, kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia berakhir pada 8 Maret 1942 pada saat Sekutu menyerah kepada Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia tidak begitu lama, hanya berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun saja. Oleh karena itu, dapat dimaklumi apabila peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan selama masa pendudukan Jepang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Osamu Seirei yang berarti kedudukan seperti undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang disebut Gunseirakan. Yang kedua ada Osamu Kenkanrai yang berarti mempunyai kedudukan seperti peraturan pemerintah dan dibuat oleh pejabat yang disebut Gunseirakan. Semua peraturan ini terdapat dalam majalah resmi yang bernama Kenpo.
Peraturan dikeluarkan pemerintah penduduk Jepang ini sangat sedikit, maka untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Pasal 3 tentang tata cara menjalankan pemerintah bala tentara Jepang pada tanggal 7 Maret 1942, di mana semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui buat sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah bala tentara Jepang. Dikeluarkannya undang-undang ini oleh pemerintah Jepang, maka berarti semua hukum dan undang-undang yang berlaku pada masa Hindia Belanda masih tetap berlaku, termasuk di dalamnya adalah Burgerlijk Wetboek sebagai kitab undang-undang hukum perdata yang telah berlaku sejak 1848. Hukum perdata berlaku di Indonesia setelah masa kemerdekaan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia setelah kemerdekaan didasarkan pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945. Ini berarti segala ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya pada masa Hindia Belanda Jepang, termasuk hukum perdata, masih berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum atau rek vakum, termasuk di bidang hukum keperdataan. Dengan demikian, masa hukum perdata yang berlaku di Indonesia setelah kemerdekaan masih sama seperti pada masa Hindia Belanda, yaitu hukum perdata Barat atau Eropa dan hukum perdata adat, sepanjang belum diatur dengan ketentuan undang-undang yang baru menurut Undang-Undang 1945. Berarti masih terdapat dualisme dalam bidang hukum perdata di Indonesia saat ini. Sesudah Indonesia merdeka, berlakunya peraturan dari masa Hindia Belanda yang merupakan warisan pemerintah jajahan tentu merupakan suatu keanehan dan kejanggalan. Keadaan ini sebenarnya disadari oleh pemerintah Indonesia merdeka. Tetapi demi untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka produk hukum Hindia Belanda itu tetap dipakai dan dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini disebabkan karena pemerintah dan DPR belum mampu untuk mengubah dan membuat kodifikasi hukum. Sebelum SEMA nomor 3 tahun 1963 itu keluar, pada Mei 1962 muncullah gagasan dari Menteri Kehakiman RI pada waktu itu, yaitu Soeharjo SH, yang mengusulkan bahwa PW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini tidak lagi dianggap sebagai sebuah undang-undang, melainkan hanya sebagai sebuah dokumen saja, yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis. Nah, gagasan Soeharjo SH ini telah disetujui oleh Mr. Wirjono Projogondikoro sebagai Ketua Mahkamah Agung pada saat itu, sehingga dikeluarkan SEMA nomor 3 tahun 1963 tersebut. Maka timbullah gagasan Soeharjo SH pada tahun 1962 ini ternyata telah dilatar belakangi oleh keadaan pada waktu itu, di mana 1. Peraturan perundang-undangan warisan Hindia Belanda sudah banyak sekali yang tidak sesuai lagi dengan iklim Indonesia yang telah merdeka. Yang kedua, menghadapi masalah peraturan yang sudah tidak cocok lagi ini, para penegak hukum mengalami kesulitan bagaimana seharusnya dalam bertindak. Agar masyarakat tidak dirugikan, maka perlu dicarikan upaya sehingga hakim dapat bertindak lebih leluasa. Usul atau pandangan Profesor Subekti ini didasarkan pada kenyataan bahwa di negeri Belanda sendiri yang merupakan tempat asal Burgerlijk Wetboek dan juga di Swiss, hakim-hakimnya sudah lama bertindak seperti itu. Berdasarkan konsep Profesor Subekti ini, maka Burgerlijk Wetboek tidak perlu lagi diturunkan derajatnya menjadi dokumen atau pedoman saja. Dalam kenyataannya, menurut beliau, para pembuat undang-undang kita tetap mengakui Burgerlijk Wetboek sebagai undang-undang. Hal ini tampak jelas di dalam UU PA 1960 yang menentukan bahwa semua ketentuan dalam buku 2 Burgerlijk Wetboek
sepanjang yang mengenai bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali hipotek dinyatakan dicabut. Seandainya Berkeley Black Book memang dianggap sebagai dokumen atau bagaimana saja oleh para pembuat undang-undang, kita tentu tidak perlu dinyatakan untuk dicabut lagi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang memang masih mengakui Berkeley Black Book sebagai sebuah undang-undang. Hal yang sama juga dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. C. Sistematika Hukum Perdata. Pertama, Buku 1 KUH Perdata memuat ketentuan mengenai manusia pribadi dan keluarga atau perkawinan. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan mengenai pribadi dan badan hukum atau orang, keduanya sebagai penduduk hak dan kewajiban. Kedua, buku kedua KUH Perdata memuat ketentuan mengenai benda dan waris, sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan mengenai keluarga atau perkawinan dan segala akibatnya. Ketiga, buku 3 KUH Perdata memuat ketentuan mengenai perikatan, sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan mengenai harta kekayaan yang meliputi benda dan perikatan. Keempat, buku keempat KUH Perdata memuat ketentuan mengenai pembuktian dan daluarsa, sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan mengenai pewarisan. Mengenai pembuktian dan daluarsa seharusnya masuk ke dalam materi hukum perdata formal atau hukum acara perdata. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.